nengok, dicuekin aja ya. Masuk kamar. Oke, semua fokus. Kembali fokus terhadap luka kita. Luka yang tidak berdarah, luka yang seringkali membuat kita menangis. Sekarang tarik nafas dalam, baik yang online, oke? Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tutup matanya semua perlahan. Tutup. Yang online semua tutup matanya. Mohon semua tutup matanya yang online. Yang online tutup matanya semua ya. Oke. Akui bahwa dulu kamu pernah terluka. Pada saat ini mungkin suamimu tak seperti harapanmu. Suamimu tak seromantis suami tetangga. Anakmu tak sebaik anak-anak orang lain. Mungkin saat ini kamu kekurangan. Kamu kecewa ketika tidak bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Kamu kecewa terhadap segala hal yang ada di dirimu saat ini. Kamu kecewa terhadap tetanggamu. Mungkin kamu kecewa terhadap saudaramu yang memusuhimu. Akui bahwa kamu terluka. Akui bahwa kamu kecewa. Akui bahwa kamu menangis. Kamu emosi terhadap sesuatu itu. Rasakan apa sebenarnya yang membuat kamu ingin menangis. Apa rasanya yang membuat kamu ingin marah dan suatu saat kamu ingin membanting atau apa. Rasakan saat ini apa yang membuat kamu menangis. Terima. Luka itu bagian dari hidupmu. Kita kembali ke masa sebelum menikah. Saat itu mungkin kamu masih kuliah, kamu masih kerja, kamu begitu bahagia. Namun tiba-tiba kamu menikah. Duniamu berubah tak seperti dulu lagi. Kamu kecewa karena setiap hari kamu hanya memasak, kamu hanya mencuci, bahkan kamu hanya mengurusi anak-anakmu. Kau tak secantik yang dulu. Kamu mungkin kecewa bahwa hidupmu tak seperti Cinderella. Kamu kecewa pasanganmu tak seperti impianmu yang dulu. Mungkin kaya, ganteng, cerdas dan sebagainya. Rasa kecewa itu begitu mendera, tapi kamu tidak tahu harus bagaimana. Kita kembali lagi ke masa SMA. Udah. Masa SMA, masa remaja, di mana hidupmu bahagia, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kamu begitu bahagia mungkin camping, tapi suatu saat kamu bersedih. Kenapa? Karena temanmu membulimu, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak punya sesuatu. Bahkan orang tuamu memarahimu karena kamu ranking terakhir. Tak ada yang kamu banggakan dalam hidupmu. Kegelapan begitu menyertaimu. Bahkan temanmu berkhianat mungkin. Kamu mungkin merasakan indahnya jatuh cinta. Tapi orang yang kamu cintai tidak mencintaimu. Cinta monyetmu mungkin ditolak, membuat kamu patah hati yang mendalam. Rasakan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu yang membuatmu tiba-tiba menangis sampai pagi, menungkuk di kasur, menjerit, tak tahu harus buat apa. Kita kembali lagi ke masa kecil kita, masa SMP, masa SD yang begitu indah. Kita hanya bermain. Namun tiba-tiba kita melihat orang tua kita bertengkar setiap hari. Mereka bertengkar di depan kita, atau mungkin mereka tidak bangga karena kita lagi-lagi kita anak yang bodoh, kita tidak punya ranking. Kita nggak punya sesuatu yang dia banggakan, tidak seperti anak tetangga itu. Atau mungkin orang tuamu tidak adil melakukan itu dengan saudaramu. Atau apa?
Rasakan apa yang membuatmu terluka di waktu kecil. Apa yang membuatmu menangis. Apa yang membuatmu tak tahu harus berbuat apa. Lihatlah anak kecil dalam dirimu hadir. Hadirkan dia, hadirkan seorang anak kecil yang dulu menangis tiap hari. Hadirkan anak kecil dalam dirimu, hadirkan dia, hadirkan anak kecil itu yang kecewa dengan hidupnya dan selalu mengitarimu sampai kau dewasa. Hadirkan dia, tanyakan pada dia kenapa dulu dia menangis. Tanyakan pada anak kecil itu kenapa dia menangis. Tanyakan pada dia kenapa dia kecewa. Tanyakan padanya kenapa dia menangis. Tanyakan dia. Apakah karena orang tuanya yang suka marah-marah? Apakah karena ketidakadilan? Apakah karena ditinggalkan? Atau kenapa? Tanyakan dia. Tanyakan pada anak kecil yang di pojok itu yang menangis. Buat dia, ajak bicara, ajak dia berkomunikasi dengan baik. Setelah ditanya, dengan baik catat, identifikasi, catat. Hanya sapi apa yang membuat dia kecewa, menangis, marah, dan sedih. Menangislah jika kau ingin menangis, teriaklah jika kau ingin teriak. Sapi dia. Oke, kita kembali lagi ke masa remaja kita yang bahagia. Sekali lagi kita ingatkan apa yang membuat dia menangis. Kita kembali ke masa kuliah, masa indah kita menjadi seorang gadis yang penuh dengan canda tawa atau penuh dengan luka. Hingga akhirnya kita menikah, kita bagikan terbelenggu. Kita seolah dirantai,